Saudara coba lihat kiri kanan, katakan senang banget ada di sini, saudara ya. Katakan saya sangat diberkati berada di tempat ini dan tidak ada yang kebetulan saudara, haleluya. Menyapa setiap daripada saudara juga menyaksikan dan mengikuti ibadah online dari Facebook Live di Anugerah Ministries, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, puji Tuhan saudara ya. Hari ini kami akan membawakan satu tema khotbah yang berjudul Family Christmas. Memang hari ini belum perayaan Natalnya. Lihat kanan kirinya bilang tanggal 25 ya. 3 hari lagi ya. Ya, kita akan merayakan Natal di Storehouse jam 10 pagi. Setiap daripada saudara diundang tentunya, saudara yang menyaksikan broadcast ini, saudara boleh bergabung bersama dengan kami. Nanti ada potluck party saudara ya. Jadi ada makan-makan tentunya, saudara boleh nanti mendaftarkan kepada Yolanda untuk saudara supaya saudara bisa tata dengan baik makanannya. Puji Tuhan. Ya, nah saudara kita harus tahu kalau yang namanya Natal, Christmas, itu alasan kita merayakan Natal adalah karena Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin saudara. Amen. Ya, seringkali saudara dunia ini sudah syarat dengan perayaan Natal yang komersial. Kenapa saya bilang komersial? Karena nggak ada Yesus di dalamnya saudara ya. Yes. Perayaan Natal yang di mall atau di mana aja lah saudara ya. Kalau kita lihat itu figur Yesusnya nggak ada saudara ya. Malah diganti dengan figur-figur yang lain ya kan saudara. Ada Santa Claus, ada reindeer gitu saudara ya. Yang nggak ada kaitannya dengan makna Natal yang sesungguhnya. Padahal Natal itu adalah tentang Yesus Kristus. Ada amin saudara. Amen. Ya. Bilang ke kanan kirinya bilang Natal adalah tentang slide Yesus Kristus. Amin ya. Yang nonton di Facebook Live juga boleh ketikkan Natal adalah tentang Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah diberikan buat kita dan tentunya ada satu alasan yang perlu kita ketahui pada pagi hari ini supaya kita bisa belajar apa yang firman Tuhan katakan. Coba lihat bersama dengan kami pada kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kita lihat slide berikutnya. Haleluya saudara ya. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan nyaring. Percaya bahwa ini adalah kebenaran yang Bapa katakan tentang saudara dan saya kenapa Tuhan Yesus dikirim. Siap saudara, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa firman Tuhan sudah mengatakan bahwa semua manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ada amin saudara ya. Nah saudara, dosa sekali lagi yang sering kali kami dengungkan dari mimbar ini bukan saja tentang apa yang saudara dan saya sudah lakukan. Betul saudara ya, tetapi ada satu bibit yang tidak pernah kita bisa tolak. Kita, saudara, saya atau siapapun juga termasuk saudara itu lahir membawa bibit ini saudara. Dan bibit ini tidak bisa langsung begitu hilang, kita nggak bisa langsung dikasih disinfektan, kita nggak bisa melakukan ritual, kita nggak bisa bayar, bahkan persepuluhan saudara nggak akan pernah cukup. Kalau saudara mau tapa, mau makan bunga 10 warna pun gak akan selesai saudara. Tetapi hanya satu hal yang dapat menyelesaikan. Dan tertulis dalam Yohanes pasal yang ketiga 16. Karena dikatakan begitu besar kasih Allah. Katakan kasih Bapa begitu besar buat saya. Kasih Bapa begitu besar buat saya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, tentunya ada banyak di antara kita yang merasa bahwa kayaknya saya gak layak sekali gitu saudara ya. Karena perilaku saya, apa yang pernah saya pikirkan, yang pernah saya lakukan, mungkin saya lakukan terhadap orang lain. Bahkan ada beberapa orang yang gak sadar kalau saya mungkin lakukan hal yang tidak baik kepada kehidupan mereka. Saudara, sama seperti Rasul Paulus, bahkan dia berkata bahwa I am the worst sinner. Aku adalah pendosa yang terburuk. Jadi saudara, kalau semakin saudara masa lalumu semakin besar atau tebal atau hitam, masa lalu yang kelam saudara, maka percayalah bahwa berarti saudara adalah orang yang paling cocok untuk menerima kasih karunia daripada Tuhan. Sekali lagi saudara, firman Tuhan menegaskan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan dunia ini adalah orang-orang yaitu saudara dan saya. Bukan cuma yang ada orang di gereja, bukan cuma orang yang bertobat, tetapi orang-orang yang sedang berjalan menuju maut itu saudara ya. Begitu besar kasih Bapa kepada mereka sehingga dia telah mengaruniakan. Kata-kata mengaruniakan di sini adalah by grace saudara ya. Kata-kata by grace itu artinya bahwa kita nggak ada satupun yang layak. Kita dilayakkan oleh karena kasih karunia Tuhan sehingga dia berikan yang terbaik. Katakan Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan yang terbaik. Anaknya yang tunggal dia berikan supaya setiap orang yang percaya. Jadi saudara, kasih Tuhan kepada setiap orang, tetapi tidak semua orang akan diselamatkan. Firman Tuhan menegaskan hanya orang-orang yang percaya. Katakan orang yang percaya. Orang yang percaya. Boleh lihat tangannya berapa banyak saudara yang berani percaya akan Tuhan Yesus. Katakan saya percaya.
Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara mengaku dan percaya dalam hatimu dan saudara wujudkan dalam tingkah laku saudara, dalam cara berpikirmu, dalam cara engkau menghidupi keluargamu, dalam engkau melakukan apapun termasuk dalam bisnis saudara. Percayalah bahwa firman Tuhan mengatakan engkau tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus sudah diberikan buat kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Lebih meriah lagi saudara, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, ayat ini memang sudah sangat terkenal ya, seringkali kita dengar, saya yakin semua orang Kristen pasti sudah hafal Yohanes 3 ayat 16. Tapi kalau kita mau telaah lebih dalam saudara ya, anaknya yang tunggal. Ya, jadi kalau saudara punya anak satu-satunya, itu kalau harus dikorbankan, itu berat sekali rasanya saudara. Karena cuman punya satu gitu saudara ya. Tapi kalau punya anak banyak sih nggak apa-apa gitu. Ambil aja satu nggak apa-apa deh gitu saudara ya. Supaya mengurangi kerepotan gitu. Tapi kalau punya cuman satu dan itu harus dikorbankan. Wow, katakan wow saudara. Dan itu sudah dilakukan oleh Bapa di sorga. Ya, bagaimana? Karena kita, saking cintanya dia sama kita, dia korbankan putranya yang tunggal. Datang ke atas muka bumi ini, lahir di atas muka bumi ini. Misinya hanya satu. Bukan untuk bersenang-senang di dunia, bukan untuk menikah dengan wanita lalu punya anak, bukan untuk mengumpulkan harta kekayaan di bumi ini. Tetapi misinya hanya satu, yaitu mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Amin saudara. Bapa di sorga mengorbankan putranya yang tunggal, tetapi sebagai gantinya dia mendapatkan putra putri yang baru di dalam kerajaan sorga. Amin saudara, dia mendapatkan saudara dan saya dan seluruh umat Kristen di dunia ini. Ada amin saudara, berikan sorak-sorai buat Bapa di sorga dan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan juga saudara tentunya gak ada yang kebetulan, katakan gak ada yang kebetulan. Gak ada yang kebetulan. Saudara ingat gak hari ini hari tanggal berapa? 22 Desember 2019 dan tentunya ini nggak kebetulan sekali karena hari ini kita juga we have to celebrate karena kita harus ingat kepada mama kita, ibu kita saudara ya. Jadi hari ini adalah hari ibu, berapa banyak ibu-ibu di sini coba lihat angkat tangan saudara ya, at least istri lah ya walaupun saudara mungkin belum punya anak ya. Saudara, apabila saudara melihat ada ibu yang ada di dekat saudara, katakan selamat hari ibu. Happy Mother's Day, Happy Mother's Day nasional saudara ya. Kami dari Anugerah Church. Selamat hari ibu. Selamat hari ibu saudara ya. Kita percaya tanpa mama hidup kita nggak akan sekomplit ini, betul nggak? Ada banyak mama-mama kita yang penuh dengan pengorbanan saudara ya. Jadi nanti kita akan berikan hadiah kepada para ibu ya karena belum siap jumlahnya. Oke, puji Tuhan. Saudara sekali lagi tanpa seorang mama hidup kita tidak akan pernah lengkap. Jadi dari tempat ini kami juga berkata selamat hari ibu. Di sini ada mama saya tentunya dan di sini ada juga istri saya saudara. Tanpa kedua wanita ini dan juga tanpa anak saya nanti kalau dia komplain kok saya nggak disebut gitu saudara ya. Dan jadi, buat mama saya yang lagi nonton online ya, selamat hari ibu mama. Jadi saudara yang punya mama, saudara ya, sayangi mereka selagi mereka masih ada. Karena nanti kalau mereka sudah tidak ada percuma saudara nangis-nangis di depan badan yang sudah kaku atau di depan kuburnya itu juga saya rasa juga sangat percuma banget. Jadi nanti selesai ibadah ini saudara kalau sudah lama mungkin sudah lebih dari sebulan, lebih dari 3 bulan saudara nggak ngubungin mama saudara. At least saudara harus telepon dan ucapkan selamat hari ibu dan katakan terima kasih mama. Amin saudara ya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk para mama. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Nah saudara kembali kepada Natal. Natal itu adalah waktu yang terindah di mana kita bisa luangkan waktu kita bersama dengan keluarga. Ada amin saudara? Ya. Nah, pastikan saudara bahwa Natal kali ini kita tidak hanya sekedar spend time with our family, tetapi kita investasikan waktu bersama dengan keluarga kita. Amin saudara? Membangun sesuatu untuk masa depan, khususnya buat orang tua ya. Saya tahu kalau anak-anak udah libur sekolah seperti ini saudara ya kadang-kadang pusing juga kepala kita gitu karena nggak ada kegiatan gitu kan saudara. Dari pagi ya kan kayak James gitu dia bangun sampai tidur lagi kerjanya cuma nonton TV, main gadget gitu ya. Aduh rasanya mau disuruh melakukan apa gitu saya juga bingung gitu ya. Nah saudara jadi pastikan bahwa kalau kita ada di rumah sedang meluangkan waktu bersama anak-anak kita, isinya bukan cuma marah sama anak-anak kita. Karena kayaknya kalau anak-anak seumuran segitu itu salah melulu di mata kita gitu saudara ya. Kok gak ada benernya ini anak gitu saudara ya. Jadi pastikan kita tidak hanya spend time, tapi kita invest time dalam kehidupan mereka.
accept, love, and appreciate keluarga Anda. Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk menyatakan kepada mereka bahwa kita mengasihi mereka, bahwa kita menghargai mereka, dan kita menerima mereka apa adanya. Amin saudara. Ya pasti nanti hari-hari kayak gini ini anak-anak mulai terima raport, ya kan, raport sekolah. Anak-anak Mas juga ya, habis ini terima raport sekolah ya. Dan apapun pencapaian yang mereka dapatkan di sekolah, mari kita belajar mengucap syukur sama Tuhan. Amin saudara ya. Nah kemudian saudara, Natal juga adalah waktu yang sangat tepat di mana kita bisa saling melepaskan pengampunan dan menerima pengampunan satu dengan yang lain. Pastikan sepanjang tahun ini 2019 sudah banyak hal yang terjadi. Mungkin kita pernah salah mengerti, salah paham, tersinggung satu dengan yang lain, mungkin antara suami dengan istri, ya kan, antara orang tua dengan anak, antar saudara, ya kan saudara. Mertua menantu. Mertua menantu, antar ipar gitu saudara. Ini saat yang paling tepat untuk kita melepaskan pengampunan, menerima pengampunan dan rekonsiliasi satu dengan yang lain. Amin saudara ya. Kadang-kadang memang gak gampang. Ya, pada waktu kita berhubungan atau bertemu dengan keluarga kita, karena kita merasa bahwa kita tahu banget tentang kelemahan mereka atau ada kelemahan-kelemahan kita yang kita berusaha sembunyikan, tetapi keluarga kita tahu, saudara ya. Makanya di sini kami tulis accept, love, appreciate, karena keluarga itu, saudara kita nggak pernah memilih mereka, betul nggak? Ada yang pernah memilih nggak, saudara dilahirkan jadi anak siapa? Nggak ada kan saudara ya, berarti kita mesti tahu bahwa if our life is by grace, kalau hidup kita karena kasih karunia, keluarga di mana saudara ditempatkan, itu saudara adalah suatu kasih karunia, adalah hadiah terbaik daripada Tuhan buat saudara dan juga buat orang tua dan anak-anak saudara. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan saudara. Haleluya. Kemudian yang berikutnya saudara ya, Natal adalah momen yang sangat indah sekali. Pada waktu Natal ini, pada waktu saudara berkumpul, ada banyak orang yang juga mungkin seperti anak kami lagi sekolah di luar kota, saudara mereka bisa datang. Saudara mungkin yang para suami yang misalnya banyak tugas di luar kota atau bahkan di luar negeri, saudara make sure bahwa saudara mempunyai satu effort, mempunyai suatu upaya, suatu usaha saudara ya, untuk saudara pulang ke rumah atau berkumpul dengan keluarga saudara. Sehingga pada waktu itu bukan cuma makan, bukan cuma kita mungkin tukar kado saudara ya, tetapi lebih daripada itu yang kedua ini berkata berkomunikasi dari hati ke hati. Ini penting banget saudara ya. Di gereja ini kami selalu mengajarkan kepada saudara bahwa pentingnya arti komunikasi. Ada banyak salah paham, suami istri aja banyak salah paham, betul nggak saudara ya? Dulu waktu pacaran semuanya seems to be alright, seems to be sweet saudara ya. Belum punya anak itu mungkin masih baik, tetapi kalau sudah punya anak susah sekali saudara ya. Apalagi udah misalnya ada begitu banyak tekanan-tekanan kehidupan suami istri, dua-dua harus bekerja saudara untuk menghasilkan sesuatu bisa dibawa pulang ke rumah. Sehingga kadang-kadang saudara ya di tengah-tengah tekanan badan yang begitu capek saudara ya, pulang ke rumah itu rasanya setiap hari banyak daripada kita crash landing, betul nggak ya? Saudara kita udah nggak mau ngapa-ngapain tetapi pulang ke rumah kita masih disibukkan dengan misalnya suami ngomong gini, istri ngomong gini, anak-anak bertingkah kayak gitu saudara ya. Kemudian ada tagihan yang kadang-kadang juga belum terbayar yang membuat beban yang lebih besar. Jadi saudara poin yang kedua ini adalah berkomunikasi dari hati ke hati. Saudara penting sekali untuk kita saling berusaha untuk mengerti isi hati daripada anggota keluarga kita. Acceptance itu akan memproduksi bahwa keterbukaan akan ada. Di mana anggota keluarga menjadi tidak takut untuk menceritakan masalah mereka. Kalau kita selalu berusaha untuk menerima mereka, tidak saja apa adanya, saudara, dan saya juga sering berkata bahwa kita nggak cuman boleh untuk menuntut bahwa kok saya nggak dimengerti sih saudara, maka kita harus mau melakukan sesuatu, menunjukkan daya upaya kita. Karena cinta itu apa saudara perlu? Dan betul saudara, karena cinta, katakan cinta. Cinta. Perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Bukankah kalau saudara nggak punya pilihan bahwa saudara ditempatkan pada keluarga itu. Kalau pernikahan mungkin saudara bisa memilih. Tetapi menjadi orang tua, menjadi anak ini by choice. Bukan by choice kita, tetapi by choice-nya Tuhan saudara. Jadi kita perlu menunjukkan bahkan kepada pasangan suami istri kita perlu berjuang untuk cinta kita. Supaya apa saudara? Mereka mengerti ada satu intention yang baik, yang tulus daripada kehidupan kita. Saling berusaha untuk mengerti isi hati anggota keluarga kita. Kemudian yang kedua, bila perlu. Saudara ya, kita boleh berani untuk memberikan teguran yang membangun. Saudara ya, membangun itu artinya bukan karena saya punya kebutuhan sesuatu untuk anggota keluarga saya penuhi, sehingga itu enggak lagi objektif.
berikan satu nasihat atau teguran yang memang benar dan itu pastikan dengan selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang saudara mungkin kita ditimpalin balik, disolot balik gitu saudara ya. Lu sendiri gak sempurna, lu sendiri gini, betul gak? Familiar saudara ya, kadang-kadang kalau kita kumpul dengan keluarga, kadang-kadang pada waktu kita masuk ada satu friksi atau gesekan-gesekan bisa terjadi seperti ini. Tetapi kami pandang saudara kita gak bisa cuman istilahnya, ya sudah deh saya nggak mau pulang tahun depan gitu saudara. Kita nggak bisa berkata seperti itu, tapi hal-hal seperti ini kadang-kadang memang perlu dihadapi. Karena this is what family is. Saudara, kita tidak saja harus belajar untuk menerima berkat-berkat atau kesempurnaan atau hal-hal terbaik daripada mereka. Tetapi kita juga harus mau belajar untuk menerima setiap daripada kekurangan mereka. Ada amin saudara ya. Bila perlu berikan teguran yang membangun atau yang sifatnya objektif. Kemudian berusahalah untuk berani terbuka. Saudara, dan tidak mudah untuk tersinggung. Jangan cepat-cepat tersinggung saudara ya. Kalau kita terlalu cepat tersinggung maka bawaannya kita akan baper. Saudara, di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 19 dan ayat ke-20 saudara. Kita nggak perlu buka. Tetapi di sana dikatakan biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang cepat untuk apa? Mendengar. Katakan cepat mendengar. Cepat mendengar. Katakan cepat mendengar. Cepat mendengar. Dan kemudian firman Tuhan dalam kitab Yakobus juga berkata biarlah kita lambat untuk menjawab, lambat untuk berbicara. Amin saudara ya. Dan kemudian lambat untuk menjadi marah. Katakan cepat mendengar. Cepat mendengar. Lambat untuk berbicara. Lambat berbicara. Katakan lambat untuk marah. Lambat untuk marah. Amin saudara ya. Karena apa? Ayat 20 mengatakan kemarahan itu tidak akan menunjukkan buah daripada kebenaran Tuhan. Amin saudara ya. Bukan berarti kita nggak boleh marah. Tentunya manusia nggak mungkin lepas daripada kemarahan. Tetapi kita tahu bahwa ada sesuatu yang sehat. Sesuatu yang esensi yang itu harus kita pertahankan yaitu kebenaran akan Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Ayo kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tapi jujur ya saudara ya, kalau masyarakat modern seperti zaman sekarang ini banyak yang kebalikannya. Maksudnya gimana? Kemarin kita waktu mesbah keluarga lagi bahas ini sama James gitu ya. Karena banyak di antara kita yang justru cepat sekali untuk bicara. Lambat untuk mendengar, gak mau dengerin orang, maunya cuma nyerocos ngomong sendiri. Kamu harus mengerti aku gak perlu ngerti kamu. Nah gak bisa seperti itu saudara. Dalam hidup berkeluarga kita harus saling mengerti. Jadi ada waktunya kita ngomong, ada waktunya kita tahan diri untuk gak ngomong tapi mendengarkan. Ada amin saudara? Ya, dan masyarakat zaman modern seperti sekarang lebih banyak yang cepat marah dibanding yang lambat marah. Nah karena itu dikatakan firman Tuhan itu seperti cermin. Kita mengaca. Di mana kita masih kurang, kita perbaiki. Ada amin saudara ya. Karena saudara memang kalau Natal banyak juga keluarga-keluarga yang pergi holiday gitu saudara ya. Dan kita pikir wah orang kalau pergi holiday itu pasti happy gitu kan ya. Apalagi kalau holidaynya ke Disneyland ya kan. Karena kan slogannya Disneyland itu the happiest place on earth gitu kan saudara ya. Katanya tempat paling bahagia di atas muka bumi nih. Tahu nggak? Beberapa kali Tuhan kasih kesempatan kami pergi ke Disneyland. Tapi saya lihat loh, di Disneyland itu banyak orang tua yang marahin anak-anaknya. Ya kan, banyak anak-anak yang nangis gitu kan ya. Karena dimarahin papa mamanya ya kan, karena gak mau nurut. Mungkin papanya bilang makan dulu, anaknya bilang enggak aku mau naik itu dulu gitu kan. Jadi berantem di Disneyland. Jadi ternyata bukan tempatnya, katakan bukan tempatnya. Ya, bukan holidaynya, katakan bukan holidaynya. Bukan itu yang akan membuat kita bahagia. Tetapi keluarga kita ini loh saudara. Kalau kita tata dengan baik, meskipun kita nggak pergi holiday, meskipun kita cuma bisanya pergi ke Ancol atau ke Pik jalan-jalan gitu saudara. Itu pun sudah bisa membuat kita happy. Amen. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Nah, jadi nanti kalau kumpul-kumpul bersama keluarga di musim Natal ini, buat rencana bersama untuk tahun 2020. Saudara, beberapa hari lagi kita akan menutup 2019. Perusahaan-perusahaan sekarang semuanya sudah membuat perencanaan untuk tahun 2020. Sudah membuat proyeksi untuk tahun 2020 apa yang akan mereka lakukan. Bagaimana dengan keluarga kita? Keluarga kita juga perlu membuat perencanaan. 2020 bukan cuma angka yang cantik, tapi ini menandakan permulaan dari dekade yang baru. Katakan dekade yang baru. Dekade yang baru. Ya, apa yang kita lakukan di tahun 2020 ini akan membawa kita kemana nanti 2030 saudara. Ya, jadi jangan cuma masukin tahun yang baru ini tanpa perencanaan, berencana bersama dengan Tuhan. Ada amin saudara. Ada satu
quote yang bilang gini, ketika membuat rencana tulislah dengan pensil, setelah itu berikan penghapusnya pada Tuhan. Jadi supaya kalau masih ada yang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, dia punya kedaulatan untuk menghapus dan merubah tulisan kita, saudara. Ya. Haleluya, kita tahu bahwa firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa orang benar itu hidup karena iman, bukan dengan apa yang kita lihat, ataupun kita dengar, ataupun kita rasakan. Betul saudara ya? Nah, banyak pakar, ahli ekonom mengatakan bahwa 2020 kayaknya kurang menjanjikan. Tetapi saudara, kita harus tahu nih bahwa kita ini warga kerajaan surga. Ada amin? Kita adalah anak-anak Tuhan dan ekonomi kerajaan surga itu seharusnya yang berlaku buat kehidupan kita. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita saudara, kalau kita terus berkaca kepada dunia saja, maka kita bisa takut, kemudian kita bisa depresi. Betul nggak saudara ya? Tetapi kalau kita berkaca kepada kebenaran firman Tuhan, kalau kita berpegang teguh kebenaran firman Tuhan, apakah tiba-tiba hal akan berubah? Tentu tidak. Tetapi minimal kita tahu akan ada kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tahukah Anda bahwa setiap masalah itu menjadi suatu kesempatan? Kesempatan apa saudara? Kesempatan di mana Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu kata Roma 8 ayat 28. Ada amin. Saudara, jadi nanti pada waktu kita memasuki di tahun 2020, saudara, kita harus siap dengan segala macam kemungkinan. Makanya sebagai keluarga kami pun melakukan hal yang sama saudara. Kami mempunyai satu kebiasaan, biasanya pada waktu libur kami nggak cuma menikmati liburan itu sendiri, tetapi terutama nanti pada waktu sebelum anak-anak masuk sekolah, saudara, kami sebagai orang tua akan dudukan mereka saudara, dan kemudian kami akan beritahukan mereka apa yang kira-kira akan Tuhan lakukan sepanjang 1 tahun. Anak-anak kita perlu tahu saudara ya, karena supaya anak-anak bisa belajar menyelaraskan dengan rencana Tuhan buat kehidupan orang tuanya. Anak-anak kita bukan cuma numpang lewat di dalam kehidupan kita. Kita bertanggung jawab untuk mempersiapkan mereka untuk yang terbaik. Kerap kali orang tua pada waktu kita bekerja, kita berkata semuanya ini untuk anak saya, semuanya untuk istri. Tetapi pada waktu mereka mulai protes, kenapa papa jarang pulang, kenapa kok gak ada waktu untuk keluarga saudara ya. Kemudian suami istri mulai berselisih paham saudara. Kemudian istri mulai berkata, gue gak butuh itu semua gitu, gue butuh kamu. Anak-anak mungkin berkata, kadang-kadang kalau kami jadwal terlalu sibuk, saudara, anak-anak mulai berkata, ya pergi lagi, ya pelayanan lagi saudara. Ini adalah suatu indikasi yang mengatakan bahwa ada kekhawatiran di dalam kehidupan anak-anak kita. Nah makanya saudara, tentunya komunikasi kita perlu tahu bahwa komunikasi ini akan menghasilkan suatu trust atau rasa percaya. Makanya kami berdua, saudara, kami memisahkan diri, kami sangat terbuka satu dengan yang lain. Apa yang ada dalam benak dan pikiran saya yakin istri saya tahu apa yang dalam benak dan pikiran dia, saudara. Sebaliknya dia sering kali komunikasikan kepada saya. Dan apa yang dalam benak kami, saudara ya, terutama apa yang Tuhan kehendaki untuk 1 tahun ke depan, kami ajarkan kepada anak-anak kami untuk mengerti ini. Sehingga anak-anak akan boleh belajar untuk menyelaraskan. Kita nggak bisa menghidupi keluarga kita dengan sistem autopilot. Dengar baik-baik, di sini pun ada seorang pilot, saudara ya. Kalau mau autopilot itu harus di set coordinate juga ya, betul kan? Nggak bisa cuman langsung, pokoknya dari Jakarta mau terbang autopilot, nggak tahu mau ke Papua kek, atau mau ya untung-untung kalau bisa mendarat di Singapura, ya untung-untung kalau sampai ke Hong Kong, ya walaupun ada ributnya dikit, ya untung-untung kalau misalnya sampai ke Sydney, ya kalau misalnya sampai ke Samudra Hindia bagaimana? Hilang. Saudara ya, kan nggak bisa seperti itu. Walaupun keluarga saudara pikir saudara kita hidup mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan tidak berarti saudara cuma awur-awuran. Hidup mengandalkan Tuhan artinya there will be a set course destination yang Tuhan katakan kepada saudara. Dan kita akan bisa mengerti ini karena kita mau belajar untuk invest time. Mendengarkan dan mengerti apa yang menjadi hatinya Tuhan. Menjadi anak Tuhan bukan cuma kita ngerti firman Tuhan. Tetapi mengasihi Tuhan itu bukan cuma saja melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Melakukan apa yang menjadi anak Tuhan. Yang kita berkata kita belajar untuk mengasihi dia itu artinya belajar untuk mengerti perasaan Bapa. Kalau saudara dan saya kita punya perasaan. Jangan dikira bahwa Tuhan gak punya perasaan. Tuhan punya perasaan saudara, Roh Kudus punya perasaan. Dan kalau kita mengindahkan atau kita peduli dengan perasaan Tuhan, jangan heran dia bisa berikan misteri yang terselubung, yang banyak orang tidak pernah dengar. Banyak yang tidak terekspos dalam bentuk logos firman Tuhan tertulis. Tetapi firman Tuhan ada berkata bahwa dia memberikan kepada anak-anak yang dikasihinya. Jangan heran di tahun 2020 akan muncul orang-orang yang terang dan bersinar saudara ya. Karena mereka tiba-tiba mengerti ada satu rahasia yang terselubung, yang tiba-tiba disingkapkan oleh Tuhan. Dan saudara saya percaya hanya dengan satu kata rema daripada Tuhan. Ini akan merubah seluruh aspek sepanjang kehidupan saudara.
We live by faith and not by sight. Kita hidup dengan iman dan bukan dengan penglihatan mata saja. Yang percaya katakan amin. Yang percaya bahwa Tuhan sanggup berbicara kepada saudara katakan amin. Yang percaya bahwa Dia adalah Bapa yang memelihara kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ya saudara, setelah itu pastikan kalau Natal ini saudara kalau bisa ngumpul sama keluarga. Tapi kalau yang merantau gimana Bu? Ya kan macam Roni gitu, keluarganya di Nias, ya kan mau pulang musim Natal tuh tiket mahal gitu kan ya. Saya tahu penderitaannya Roni gitu saudara ya. Nah paling tidak karena sekarang sudah ada teknologi ya kan saudara. Paling tidak nanti waktu Natal FaceTime-an lah sama keluarga yang ada di Nias gitu ya. Semoga internetnya bagus hari itu gitu saudara. Jadi bisa mengucapkan selamat Natal sama mama, sama papa, sama adik-adik gitu kan saudara ya. Ya bukan cuman itu tetapi kami di sini we are your family. Saudara kami adalah keluarga saudara. Bagi saudara yang merasa bahwa keluargamu mungkin tidak ada atau tidak pernah mengerti saudara, saudara dapat menemukan ada kakak-kakak rohani, ada orang tua rohani saudara. Dan tentunya kami juga available bagi Bapak Ibu sekalian karena available adalah salah satu nilai daripada Anugerah Ministries. Ada amin. Karena kami percaya percuma kita mendapatkan seluruh kekayaan di dunia ini kalau kita nggak punya keluarga. Ya. Itu akan terasa sia-sia saudara, kosong, hampa. Ya, no one to share with, buat apa gitu saudara. Jadi makanya di Anugerah Church ini kita selalu menitik beratkan pengajaran kita pada jagai keluarga kita, lindungi keluarga kita. Karena kalau kita mendapatkan semua yang kita inginkan, semua glamour di dunia ini tapi nggak punya keluarga, we are miserable saudara, kita akan jadi orang-orang yang sangat kasihan gitu loh saudara ya. Karena bisa makan di restoran yang enak, beli makanan yang paling mahal tapi nggak tahu mau makan sama siapa gitu saudara ya. Nah jadi jagai keluarga yang kita punya selagi kita masih punya. Ada amin saudara? Amen. Jangan take for granted, jangan menyia-nyiakan keluarga yang sudah Tuhan titipkan kepada saudara. Karena suatu hari kelak semua ini akan berakhir. Dan kalau pada saat hal itu berakhir ya karena umur manusia terus harus berjalan saudara ya. Nanti kita menyesal di kemudian hari. Jadi jangan tunggu penyesalan itu datang di kemudian hari. Kan ada yang bilang gini, kalau penyesalan itu datangnya selalu terakhir. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Ya saudara, jadi jangan sampai menyesal, lebih baik kita daftar dari sekarang gitu saudara ya. Betul. Nah selain itu saudara jaga kesehatan Natal ini, saya tahu pasti banyak undangan Natal kanan kiri ya kan. Hati-hati dengan makanan yang saudara makan ya kan. Kita nggak bisa cuman bilang semua kolesterol pergi dalam nama Yesus gitu. Tapi yang dimakan semuanya berlemak, jeroan gitu saudara ya. Jadi berhati-hati supaya kita bisa tubuhnya tetap sehat. Amin saudara ya. Kata Yohanes Nuradi, saringan jangan dimakan Jo. Gitu. Haleluya. Jadi pilihlah untuk hidup sehat saudara ya. Hidup sehat adalah hadiah paling berguna. Selama 1 tahun ke depan ini saudara kita harus bukan cuman punya rencana untuk kita hidup sehat, tetapi pilihlah untuk live well, eat well, exercise well. Ya, kita hidup sehat, makan kita pilih yang sehat, tidak harus terlalu banyak, tidak harus selalu mahal dan mewah, dan kita pilih untuk belajar untuk exercise atau olahraga. Betul ya, puji Tuhan. Betul saudara, itu selalu menjadi New Year resolution saya dari tahun ke tahun saudara ya. Tapi kayaknya 2019 ini sudah lumayan loh. Apalagi di Anugerah Church waktu ada physical health series itu saya benar-benar olahraga saudara ya. Masuk Desember keteteran dikit saudara ya. Kebanyakan Christmas. Nah saudara kemudian poin yang terakhir ya. What is Christmas without Christ? Pastikan bahwa Natal kita itu melibatkan Tuhan Yesus. Ada amin saudara. Karena kalau tidak Natal kita akan menjadi seperti Natal-Natal komersial lainnya. Dan kita nggak mau yang seperti itu. Karena the meaning of Christmas is Tuhan Yesus lahir bukan cuma di dunia ini. Tapi dalam hati kita saudara. Membawa perubahan di hati kita yang gelap ini. Tuhan berikan terang. Ada amin saudara. Tuhan ganti hati kita yang keras seperti batu ini saudara. Diganti dengan hati yang lembut. Yang punya kasihnya Bapa. Mengerti belas kasihan. Mengerti kasih karunia. Ada amin saudara. Sehingga kita bisa mengasihi sesama kita. Baik suami istri kita, saudara, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita, menantu kita, ipar kita, tapi juga teman-teman kita, lingkungan yang lebih besar lagi. Ada amin saudara. Amen. Bahkan mengasihi musuh-musuh kita. Itulah bedanya orang Kristen dengan orang-orang yang non-Kristen. Ada amin saudara ya.
karena kita punya kasih Kristus dalam hati kita. Ya, saudara, kesempatan yang baik pada musim Natal adalah menyaksikan Kristus bagi orang lain. Kadang-kadang memang belum tentu seperti yang tadi Pastor Debbie katakan, kita belum tentu punya kesempatan untuk ceritakan tentang Tuhan Yesus langsung. Tetapi saudara, yang paling efektif untuk kita bersaksi adalah menunjukkan hidup kita. Betul nggak saudara ya? Show your life as a living example. Supaya orang dapat melihat bahwa tantangan kehidupan kamu banyak loh ya. Aku kenal kamu tetapi kamu kayaknya kok teguh, bertahan. Kamu tidak menyerah, ada apa dalam kehidupan kamu. Saudara boleh ceritakan tentang Kristus karena Kristus adalah alasan di mana kita hidup. Kemudian yang berikutnya, semua manusia tadi saya sudah katakan kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita perlu juru selamat. Tanpa juru selamat, tanpa Kristus Yesus kita tidak punya keselamatan. Kekayaan tidak menjamin saudara orang akan kenal Tuhan. Tetapi orang yang diselamatkan Tuhan itu akan mendapatkan hidup yang baru. Hidup yang baru akan datang dengan satu paket yang penuh. Pikiranmu diubahkan, hatimu diubahkan. Masa lalumu diampuni, masa depanmu dijamin. Masa kinimu menjadi kesukaan bagi banyak orang, saudara ya. Sehingga nama Bapa di surga dipermuliakan. Kemudian yang terakhir, fokus pada Kristus bukan pada embel-embel yang tidak penting. Saudara, celebrate itu nggak ada orang yang bisa ngelarang kita how much you want to celebrate. Tetapi pastikan di dalam selebrasi atau perayaan-perayaan kita itu kita mesti bertanggung jawab dong untuk memuliakan Tuhan. Kita nggak bisa cuman asal mengatakan bahwa saya nggak ngerti loh kalau ternyata ini nggak memuliakan Tuhan. Saudara, karena hidup kita adalah pilihan. Kita harus memilih untuk melakukan setiap aktivitas kita. Kita bukan masalah apa yang boleh apa nggak boleh, saudara. Tetapi saudara, hidup kita sudah dimerdekakan dalam Kristus. Tetapi orang yang merdeka dalam Kristus harus bijak, harus menjadi dewasa, saudara, sehingga nama Bapa dipermuliakan karena kita peduli dengan perasaan Tuhan. Betul nggak, saudara? Ada amin? Ya, puji Tuhan, saudara diberkati. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah saudara, sekarang Natal bersama keluargaku, saudara, itu adalah tema lomba foto kita tahun ini. Saya hanya mau memberikan sedikit update. Yang sudah posting foto boleh tepuk tangan dong. Ya, atau kita berikan tepuk tangan buat yang sudah posting foto-fotonya. Jangan lemes saudara, beberapa saudara sudah lemes banget kayaknya. Wah, gue udah kalah deh, Oke, masih ada kesempatan ya. Kan tanggal 25 baru diumumkan. Dan yang belum ikut, kumpulkan foto Anda. Besok terakhir, ditunggu sampai midnight ya. Boleh ditunjukkan slide-nya? Nah ini sekilas ya foto-foto yang sudah di-upload di Anugerah Church. Dari IG Anugerah Church, saudara ya. Nanti ya yang belum follow boleh follow IG-nya Anugerah Church ya. Kalau sampai hari ini belum follow, katakan coba ke kiri kananmu, kebangetan banget gitu. Slide berikutnya lagi ya, jadi sudah banyak ya foto-foto yang masuk ya. Ketika saya ngupload foto saya, Pak Michael protes. Wah ini berat saingannya. Saya bilang, Pak leaders gak menang Pak gitu kan ya. Ini hanya untuk rame-ramein saja gitu ya. Nah pertanyaannya sudah rela belum? Kalau ada orang yang itu yang menang. Kalau belum, kalau kagak ya. Ayo berjuang. Perjuangan karena cinta itu perlu perjuangan gitu saudara. Dan tindakan nyata ya. Ya, nah kemudian slide berikutnya saya akan highlight beberapa foto saja ya. Ini bagus banget, ayo kerahkan massa gitu ya supaya nge-like foto ini ya. Ini yang ngupload itu si Gaby ya. Lihat itu bagus banget kan ya, nggak seperti biasanya gitu. Andre katanya sedang menggapai bintang gitu. Saya bacakan aja deh. Ho ho ho, Merry Christmas. For the first time in our family's life, kami punya foto keluarga yang lucu dan unik versi keluarga kami sendiri. Makna dari foto ini mungkin kurang lebihnya seperti ini. Andre, dia mau menggapai bintang. Seperti dia ingin menggapai cita-cita setinggi mungkin. That's why dia sampai jadi anak S3. Wow, bisa membeku otaknya. Papa dan mama berduaan terus. Mau di pohon Natal pun juga tetap berpelukan. Memang Galih dan Ratna ini tak terpisahkan. Kalau saya lihat hiasan Natal mungkin nampak seperti daging panggang. Setiap keluarga punya keunikan tersendiri dan sayangilah keluargamu dengan segala perbedaan yang ada. You don't choose your family, they are God's gift to you as you are to them. Sahetapis Family, tepuk tangan dong ya. Jangan lupa diklik saudara, wah ini untuk promosi ya. Ya, kemudian yang berikutnya kita lihat. Kontestan yang berikutnya, siapa nih? Saudara, kami bukan cuma pilih secara random atau berusaha untuk membantu mereka menang, tidak. Tetapi yang ceritanya cukup kami pandang unik. Ya, jadi ada 4 cerita ini. Dengan cepat saudara ya. Dengan cepat. Ternyata ini adalah foto dari keluarga Joshua gitu saudara ya. Nah dia bilang gini, hore, Merry Christmas everyone. Momen yang jarang terjadi meskipun kurang satu adik saya Jeremia. Saya tahu
permasalahan papa dan mama sangatlah rumit, tapi saya senang dengan momen ini papa mama bisa sementara melupakan permasalahan yang belum kunjung selesai dan menaruh egonya masing-masing dan berfoto ria di kebahagiaan Natal ini. Saya tidak lupa dengan perkataan Papa Yesus pada saat saya mengalami perjumpaan dengannya. Jangan khawatir, keluargamu berharga bagiku. Keluargamu adalah tanggung jawabku. Anakku, engkau tidak usah takut dan gelisah hatimu. Papa, Mama, Jacqueline, Jeremia, aku mengasihi kalian semua apapun yang terjadi. Saya yakin banyak kejutan hadiah dari Tuhan yang tidak kelihatan yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup keluarga kecil saya ini. Tidak peduli situasinya seperti apa, aku tidak khawatir. Papa Yesus pegang kendali. Wah, jangan lupa diklik saudara. Ya, Berikutnya. Cerita yang berikutnya dari seorang gadis. Mana nih Feby? Feby, Oh, nggak Natasha, ya. Saudara, ceritanya seperti ini. Selamat Natal untuk semuanya. Saya ingin bercerita sedikit. Natal adalah momen cinta kita terhadap keluarga yang dimana kita sudah dibesarkan dan dilahirkan di dunia ini untuk menjadi berkat buat orang lain. Saya mengambil foto ini pada saat bernuansa Natal. Memang enggak ada pohon Natalnya. Tapi saya ingin ngepost foto ini untuk bilang kepada Mama, terima kasih sudah membesarkan Feby dan Mama sudah berjuang untuk Feby dan Feby bisa kuliah hingga saat ini. Feby ingin bilang cepat sembuh Ma. Momen Natalku ini sangat berarti buatku dan inilah kado Natal terindahku bersama keluarga kecilku. Tepuk tangan dong buat Feby saudara ya. Jadi mamanya sedang sakit saudara dan dia berharap Natal ini mamanya akan mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Amin saudara. Amen. Ya. Yang terakhir, last but not least saudara ya, kita mewakili ini anak kampung. Tapi untung bukan kampungan saudara ya. Anak rantauan. Anak rantau. Ya. Dari Yolanda Andarias. Yolanda Blackpink. Blackpink. Jadi anak rantau itu rasanya ya menyenangkan. Bisa belajar gimana hidup mandiri. Bertemu dengan banyak orang, belajar hal-hal baru, dapat banyak pengalaman. Tapi gak enaknya kalau Natalan jarang Natalan sama keluarga, susah pulang karena faktor tiket mahal. Untung ada keong Blackpink yang membuat momen Natal aku serasa Natal bersama keluarga. Makasih member keong Blackpink. Note di foto ini kurang kakak indah karena yang fotoin dia. Tepuk tangan buat Blackpink. Jangan lupa di like dan juga di follow all Blackpink members saudara. Ayo kita bangkit berdiri saudara ya. Puji Tuhan. Dan juga saudara sekali lagi ini momen yang luar biasa. Kami berdoa dan percaya bahwa kemurahan Tuhan yang membuat kita hidup. Kemurahan Tuhan yang memberikan hadiah-hadiah yang menarik buat kita. Dan juga saudara tidak kebetulan hari ini tadi adalah kita berkata adalah momen hari Ibu.